Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad faza fawzan 'azima. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Pada momentum ibadah salat Jum'ah siang hari ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan banyak anugerah, memberikan banyak kenikmatan kepada kita sekalian. Mulai dari kenikmatan yang paling kecil sampai kenikmatan yang amat sangat besar, yakni dijadikannya diri kita menjadi seorang yang mukmin. Tapi terkadang saking banyaknya kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, kita bahkan lupa untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking banyaknya kenikmatan yang telah Allah berikan, Allah mengatakan bahwa tidak akan mungkin dan tidak akan bisa kita menghitung-hitung nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam mewujudkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita senantiasa mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin fil lisan wa fi qalbi, di dalam lisan kita dan di dalam hati kita, meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa segala apa yang kita bisa rasakan, segala apa yang kita bisa miliki saat ini, semuanya tanpa terkecuali adalah merupakan nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa insyaallah, dengan memperbanyak rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah merupakan kunci ketika kita ingin ditambah dan ditambah lagi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surat Ibrahim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum
wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kalian mau bersyukur pasti akan aku tambah kenikmatan untuk kalian, tapi jika kalian mengingkari akan nikmat-nikmatku maka sungguh siksaku amatlah pedih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kehidupan ini kita tidak akan pernah lepas dari apa itu yang namanya nikmat, begitu juga kita tidak akan pernah lepas dari apa yang namanya musibah. Akan tetapi saat mendapatkan nikmat dan saat menghadapi musibah, agama Islam telah memberikan panduan dengan senantiasa memegang dua prinsip asyukru indan ni'am. Yang pertama adalah mensyukuri atas kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita, dan prinsip yang kedua adalah as-sabru indal musibah, bersabar ketika menghadapi musibah. Kedua hal ini pun bisa menjadi barometer, menjadi ukuran keimanan seseorang, yang akan menjadikan keimanan seseorang akan menjadi kuat dan sabar dalam menjalani kehidupan yang terus mengalami perubahan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'minin in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Sungguh ajib, sungguh luar biasa perkaranya seorang mukmin itu. Apa saja menjadi nilai ibadah, apa saja yang ada pada diri seorang mukmin akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu hanya ada pada diri seorang mukmin. Jika ia mendapatkan kebahagiaan, ia bersyukur, dan ketika mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, dia pun bersabar. Segala apa yang dia lakukan, baik itu bersyukur atas nikmat dan bersabar atas musibah, akan bernilai ibadah dan berpahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 155 berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wabassirus sabirin. Dan sungguh aku akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Dalam ayat ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sabar menjadi perisai senjata orang-orang yang beriman dalam menghadapi beban dan tantangan hidup. Perasaan takut, kelaparan, kekurangan bekal, perasaan takut akan kekurangan harta dan masa depan, perasaan takut akan kematian adalah merupakan ujian yang bakal kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada yang melindungi kita dari ujian-ujian tersebut selain jiwa kesabaran yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Lalu siapakah orang yang bersabar itu? Diterangkan di dalam ayat selanjutnya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya adalah milik Allah, dari Allah, dan akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, musibah adalah ujian dari Allah sekaligus wujud rasa cinta Allah kepada hambanya. Cinta dan kasih sayang Allah akan diberikan kepada hambanya yang kuat dalam menghadapi musibah. Selama kita masih hidup di dunia, maka tidak ada orang yang bisa lepas dari musibah. Ad-dunya darul musibah. Dunia adalah tempatnya musibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aidamul jaza ma'idamil bala, wa innallaha idza habba qauman ibtalahum faman radiya lahu radda wa man sakhita lahu sukhtu." Besarnya pahala sesuai dengan besarnya cobaan, dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Oleh karena itu, barang siapa ridho menerima akan cobaan dan musibah tersebut, maka baginya keridhaan, dan barang siapa yang murka, maka baginya pun adalah kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini memberikan motivasi kepada kita semua untuk senantiasa optimis dan terus bersabar dalam menghadapi musibah. Memang terkadang pesimisme terus menghantui kita dan semakin menambah berat beban dalam menghadapi musibah dan cobaan. Namun sebenarnya bukan besarnya ombak lautan yang kita hadapi, melainkan perahu kitalah yang terlalu kecil untuk mengarungi lautan. Bukan besarnya masalah yang kita hadapi, melainkan kesabaran kitalah yang terlalu kecil untuk menghadapi masalah tersebut. Perlu disadari bahwa sikap sabar ini bukan berarti menyerah kepada kondisi yang ada. Sabar harus diiringi dengan ikhtiar untuk menghadapi ujian yang ada, bukan malah lari dari ujian itu sendiri. Ujian dalam hidup akan menjadikan kita lebih kuat dan berpengalaman dalam menghadapi ujian-ujian yang selanjutnya. Bukanlah solusi untuk menyelesaikan satu masalah adalah lari dari masalah tersebut. Barang siapa yang lari dari satu masalah, maka bersiaplah untuk menghadapi masalah yang lebih besar lagi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Sabar itu seperti payung yang tidak akan bisa menghentikan hujan, namun akan melindungi diri kita dari air yang akan membasahi diri kita. Tetap bisa berjalan di tengah derasnya hujan, pun kesabaran tidak akan bisa menghilangkan musibah, namun kita akan tetap tegar dalam melewatinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari penjelasan di atas kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang sabar adalah dia yang tidak lemah, tidak mudah putus semangat ataupun menyerah. Sikap sabar ini dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika umat Islam menjadi minoritas dan ditindas di kota Mekah. Tak ada yang berpaling, tak ada yang menyerah ataupun berkompromi soal akidah Islam. Semua tetap tegas dan kuat meskipun dalam siksaan kaum Quraisy. Demikian pula ketika di masa pasca hijrah di Madinah, Rasulullah berserta para sahabat tetap bersabar dan tahan banting dengan pasukan yang jumlahnya amat sedikit jika dibandingkan dengan jumlahnya kafir Quraisy,
ketika menahan diri mereka bersabar, ketika perang pun mereka bersabar. Karena dengan modal kesabaran inilah maka umat Islam pada saat itu meraih kemenangan yang gemilang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah khutbah pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat dan anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, sekaligus bersabar akan musibah yang terus-menerus menghadiri kita, terus-menerus kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang kuat, menjadi orang-orang yang senantiasa sabar dalam menghadapi segala bentuk permasalahan hidup. Dan mudah-mudahan senantiasa kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita diberikan keselamatan fid dunya hatta al-akhirah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wadh-dhikril hakim innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azimi, amarakum bis salati was salam 'alan nabiyil karim. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والسدائل والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف والمخلفات والسدائد والمحان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.